Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriolivida Suryasari. Saya dari Prodi PLB, mahasiswa Universitas PGRI Agopuro Jember. NIM 221F10143. Guru pengampu Bunda Sukihartati, SPD MPD. Saya akan menjelaskan lanjutan dari materi yang kemarin untuk tugas UAS tentang anak tunalaras. Yang pertama yaitu kebutuhan pendidikan anak tunalaras. Yang menjadi sasaran pokok dalam pengembangan adalah usaha pemerataan dan perluasan kesempatan belajar dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Biasanya, anak tunalaras itu segera saja dikeluarkan dari sekolah karena dianggap membahayakan. Dengan usaha pengembangan sekolah bagi anak tunalaras ini, berarti kita memberi wadah seluas-luasnya atau mereka memperoleh kebaikan kepribadiannya. Dengan adanya sekolah bagi anak tunalaras, berarti membantu para orang tua anak yang sudah kewalahan mendidik putranya. Membantu para guru yang selalu diganggu apabila sedang mengajar dan mengalamankan kawan-kawannya terhadap gangguan anak nakal. Pengembangan pendidikan bagi anak tunalaras sebaiknya paralel atau dikaitkan dengan mengintensifkan usaha bimbingan penyuluhan di sekolah reguler. Sehingga apabila anak itu tidak mengalami perbaikan dari usaha bimbingan dan penyuluhan dari kelas khusus, maka mereka dikirim ke sekolah luar biasa bagian tunalaras. Sesuatu dengan karakteristik anak tunalaras yang telah ditemukan, maka kebutuhan pendidikan anak tunalaras diharapkan dapat mengatasi problem perilaku anak tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berusaha mengatasi semua masalah perilaku akibat kelainannya dengan menyesuaikan lingkungan belajar maupun proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak tunalaras. 2. Berusaha mengembangkan kemampuan fisik. Sebaik-baiknya mengembangkan bakat dan kemampuan intelektualnya. Memberikan keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. Memberi kesempatan sebaik-baiknya agar anak dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan atau terhadap norma-norma hidup di masyarakat. Memberi rasa aman agar mereka memiliki rasa percaya diri dan merasa tidak disia-siakan oleh lingkungan masyarakatnya atau sekitarnya. Menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri. Rasa bersalah bagi anak tunalaras. Guru perlu memberi penghargaan atas prestasi yang mereka tampilkan sehingga mereka merasa diterima oleh lingkungannya. Jenis-jenis layanan anak tunalaras. Dalam jenis-jenis layanan ini akan dikemukakan beberapa hal, yaitu mengurangi atau menghilangkan kondisi yang tidak menguntungkan, yang menimbulkan atau menambah adanya gangguan perilaku. Adapun kondisi yang tidak menguntungkan ialah lingkungan fisik yang kurang memenuhi persyaratan, seperti bangunan sekolah dan fasilitas yang tidak memadai, seperti ukuran kelas yang kecil dan sanitasi yang buruk. Tidak jarang hal ini akan menjadikan anak merasa bosan dan tidak betah berada di sekolah. Disiplin sekolah yang kaku dan tidak konsisten, seperti peraturan sekolah yang memberi hukuman tanpa memperhatikan berat dan ringannya pelanggaran siswa. Keadaan ini akan membuat anak merasa tidak puas terhadap sekolah. Guru yang tidak simpatik,
sehingga situasi belajar tidak menarik. Akibatnya, murid sering membolos, berkeliaran di luar sekolah pada jam-jam belajar. Kadang-kadang digunakan untuk merokok, tawuran, dan lain-lain. Kurikulum yang digunakan tidak berdasarkan kebutuhan anak. Akibatnya, anak harus mengikuti kurikulum bagi semua anak, walaupun hal itu tidak sesuai dengan bakatnya. Demikian pula, kurikulum yang berubah-ubah menjadikan anak merasa jenuh dan melelahkan. Metode dan teknik mengajar yang kurang mengaktifkan anak dapat mengakibatkan anak bosan dan merasa lelah. Selanjutnya, Kaufman 1945 mengemukakan ada 6 kondisi yang menyebabkan ketunalarasan dan kegagalan belajar, yaitu guru yang tidak sensitif terhadap kepribadian anak, harapan guru yang tidak wajar, pengelolaan belajar yang tidak konsisten, pengajaran keterampilan yang tidak relevan atau non-fungsional, pola reinforcement yang keliru, misalnya diberikan pada saat anak berperilaku tidak wajar. Yang terakhir, model atau contoh yang tidak baik dari guru dan dari teman sebayanya. Menentukan model-model dan teknik pendekatan. Adanya perbaikan, perhatian, hasil belajar dan nilai tes yang baik, serta anak hiperaktif menuju ke arah perbaikan, yakni modifikasi perilaku. Salah satu teknik yang banyak dilakukan untuk mendorong perilaku prososial dan mengurangi perilaku antisosial adalah penyesuaian perilaku melalui operan conditioning dan text analysis atau analisis tugas. Dengan operan conditioning, kita mengandalkan stimulus yang mengikuti respon. Misalnya, seorang anak kecil menghisap ibu jari jika menonton TV. Orang tua mematikan TV selagi ibu jari di mulut anak dan menyalakan TV jika ia tidak menghisap ibu jarinya. Dalam hal ini, anak akan belajar jika ia ingin TV menyala, maka ia tidak boleh menghisap ibu jari. Menghisap ibu jari adalah operan yang dikendalikan oleh stimulus atau matinya TV yang mengikutinya. Pengondition operan berdasarkan prinsip dasar bahwa perilaku adalah suatu fungsi konsekuensi penerapan stimulus positif atau TV menyala segera disetelan setelah suatu respon atau matinya TV merupakan hukuman. Ada beberapa hal dalam melaksanakan modifikasi perilaku, yaitu menjelaskan perilaku yang akan diubah, menyediakan bahan yang mengharuskan anak untuk duduk diam, mengatakan perilaku yang diterima. Selanjutnya, yakni strategi psikodinamika. Tujuan utama pendekatan psikodinamika adalah membantu anak menjadi sadar akan kebutuhannya, keinginannya, dan kekuatannya sendiri. Penganjur strategi ini menyarankan agar dia lakukan evaluasi diagnostik, perawatan, pengambilan keputusan, dan prosedur psikiatrik. Mereka melihat bahwa perilaku maladaptif adalah pertanda konflik jiwa. Mereka percaya bahwa menyingkirkan suatu gejala tanpa menghilangkan penyebabnya hanya menyebabkan penggantian dengan gejala lainnya. Strategi ekologi. Pendukung teknik mengasumsikan bahwa dengan diciptakannya lingkungan yang baik, maka perilaku anak akan baik pula. Tempat layanan. Tempat layanan pendidikan bagi anak yang mengalami gangguan perilaku adalah ditempatkan di sekolah khusus. Ada pula yang dimasukkan dalam kelas-kelas biasa, yaitu
belajar bersama-sama dengan anak yang normal. Berikut ini akan dikemukakan macam-macam tempat pendidikan anak tunalaras, yaitu sebagai berikutnya. Kesimpulan, secara definitif, anak dengan gangguan emosi dan perilaku adalah anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus, kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya. Program layanan pendidikan untuk anak dengan gangguan emosi dan perilaku di sekolah dasar hendaknya mulai dirintis untuk menjawab kemungkinan keberadaan mereka di sana. Peningkatan kemampuan identifikasi guru terhadap keberadaan anak-anak ini menjadi persyaratan mutlak yang diperlukan dalam pengelolaan gangguan emosi dan perilaku sekaligus untuk merancang program pendidikan dan pembelajaran yang sesuai untuk mereka di lingkungan sekolah dasar. Beberapa fase dari proses identifikasi akan melibatkan praktisi atau profesional lain yang berkaitan dengan anak mengalami gangguan emosi dan perilaku. Berikut ini yaitu peran guru dalam proses pembelajaran, peran keluarga dalam pendidikan anak. Tentunya sangat penting dan krusial. Anda perlu mengetahui dan mempelajari beberapa metode dalam mengajar dan sekaligus mempraktekkan dalam kegiatan belajar mengajar. Ada banyak macam dan jenis-jenis metode pembelajaran dan setiap jenisnya mempunyai kelemahan serta kelebihan masing-masing. Anak tunalaras juga memiliki beberapa masalah psikologis yang muncul akibat hambatannya, di antaranya yaitu tingkah laku. Tingkah laku yang bisa jadi sangatlah ekstrim terjadi pada mereka yang menderita tunalaras. Anak-anak nakal merupakan hal-hal yang wajar, di mana terkadang proses merupakan hal yang wajar. Belajar berasal dari kenakalan, namun berbeda dengan anak normal. Tunalaras bukan hanya berbeda dengan tingkah laku anak lainnya. Orang awam akan menganggap anak tersebut masuk ke dalam ciri-ciri psikopat ringan. Bertentangan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa tingkah laku anak tunalaras yang tidak diharapkan oleh lingkungan karena bertentangan dengan harapan sosial dan kultural, sehingga mereka sering dianggap sebagai troublemaker atau memang yang menyebabkan masalah. Tekanan. Anak yang menderita tunalaras bukan berarti tidak mendapatkan tekanan, di mana tekanan terjadi ketika orang tua atau masyarakat merasa bahwa anak ini menimbulkan bahaya dan akhirnya menekan sikap dan juga perilaku mereka. Sebenarnya, hal ini tidak diperbolehkan karena akan menambah keliaran seorang anak penderita tunalaras. Selalu emosi. Jenis emosi sangatlah banyak, namun tidak pada anak tunalaras. Mereka yang menderita tunalaras akan selalu merasa marah dan semua hal yang berkaitan adalah hal yang salah, di mana mereka yang tidak ingin tahu apa kebenarannya dan apa yang sebenarnya terjadi, hanya akan puas jika melampiaskan rasa marahnya. Hal inilah yang bisa mengganggu psikologis mereka. Selanjutnya, Terry Solis.
Mereka yang mengalami hambatan atau tunalaras akan mengisolir diri dan akhirnya berdampak pada psikologisnya. Entah sulit bergaul sampai berpikiran bahwa orang lain memiliki pendapat yang aneh ataupun bermasalah. Anak yang mengalami tunalaras bisa mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Menghindar dan mengabaikan ketika orang lain marah. Merasa jika tidak bisa berbicara dan memilih untuk menghindar. Hal ini terjadi pada mereka yang tunalaras tingkat tinggi dengan rasa perhatian dan empati rendah. Menunda dan tak acuh. Sering menunda-nunda tugas yang penting sekalipun dikarenakan memiliki permasalahan dengan orang-orang yang berkaitan dengan tugas tersebut. Bahkan terkadang melakukan hal-hal yang kurang penting, kurang simpati dan empati. Mereka yang termasuk ke dalam tunalaras sudah dijelaskan bahwa mereka tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk bisa ataupun mau belajar sikap-sikap sosial. Ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan anak tersebut untuk bisa mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Bahkan, jika sudah parah, maka akan kurang ajar. Berani melakukan kriminalitas. Anak yang masuk ke dalam tunalaras bisa jadi mereka yang sebenarnya memiliki masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya, sehingga mereka melampiaskannya dengan cara yang salah dan berbeda. Biasanya anak tunalaras ini akan merasa tiba-tiba agresif, cemas dan tidak memiliki rasa bersalah. Jika hal ini sudah muncul pada tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan, akan wajar dilakukan anak tunalaras. Apabila jika mereka tidak memiliki bimbingan. Jika sudah seperti ini, kriminalitas mungkin saja terjadi. Menggunakan narkoba dan sejenisnya. Anak tunalaras dapat tahapan yang parah, tidak akan sadar apa yang mereka lakukan apakah benar maupun salah. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata dan dianggap sudah parah, serta berada pada level sulit untuk diatasi. Mereka membutuhkan orang ahli dan khusus untuk bisa menangani dan menyadarkan anak-anak tunalaras tersebut. Terutama mereka yang kurang kasih sayang akan sulit diobati. Sulit dipercaya. Anak tunalaras selalu menyatakan bahwa mereka benar atau apa yang mereka pikirkan selalu benar. Hal ini membawa kenyataan bahwa anak tunalaras sulit mempercayai orang lain dan akan sulit menjalankan bagaimana cara membuat mereka bisa sehat dan berpikir jernih kembali. Hal ini bisa mengganggu psikologis dari anak tersebut. Kekerasan fisik. Tidak hanya kekerasan verbal seperti makian, umpatan, hingga pelecehan dalam bentuk bahasa. Kekerasan dalam pacaran juga bisa berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan luka bagi korban dan juga tunalaras. Bentuk kekerasan fisik di sini bisa bermacam-macam, seperti tamparan, paksaan, hingga yang lebih ekstrim dalam bentuk pemukulan. Bisa disebut sebagai kekerasan fisik, yang sebenarnya dapat dikategorikan tindakan penganiayaan. Sulit mengambil keputusan. Meskipun menjadi anak tunalaras, namun mereka termasuk yang sulit mengambil keputusan meskipun hal yang mudah. Hal ini biasanya didasari pada pemahaman bahwa apa yang dilakukan termasuk hal yang tidak penting
dan tidak berpengaruh besar pada hidup mereka. Ketika seorang anak mengalami permasalahan dan mengetahui bahwa dia tidak diinginkan permasalahan sampai tidak mendapatkan bimbingan, maka akan menyebabkan sebuah efek besar, yakni gangguan yang berkaitan dengan perasaan seorang anak. Nah, saat ditelantarkan, anak tersebut tentu akan sulit mengendalikan emosi. Emosi yang dimaksud bisa banyak hal seperti emosi marah, emosi sedih, kecewa, dan sebagainya. Tidak dapat mengendalikan emosi ini bisa berkembang menjadi hal yang berbahaya dan menyebabkan anak yang tidak diinginkan menjadi seseorang sulit mengendalikan emosi dan bisa berkembang menjadi sebuah gangguan. Terutama tunalaras bisa saja muncul dari bagian dalam diri anak tersebut atau bisa dikatakan sudah ada bibitnya. Ataupun mereka yang bisa berubah menjadi tunalaras dikarenakan memang sudah memiliki permasalahan secara eksternal dan berpengaruh besar. Prinsip-prinsip pembelajaran bagi anak tunalaras yang selaras dengan standar proses terdiri dari prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yakni prinsip motivasi. Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Prinsip latar atau konteks. Guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi anak. Prinsip keterarahan. Setiap anak melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menyiapkan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Prinsip hubungan sosial. Dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan lingkungan, serta interaksi banyak arah. Prinsip belajar sambil bekerja. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus banyak memberi kesempatan kepada anak melakukan praktek atau percobaan, atau menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya. Prinsip individualisasi. Guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuan dalam menyerap materi pembelajaran, kecepatan dan maupun keterlambatan dalam belajar, dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai. Prinsip menemukan. Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memancing anak untuk terlibat secara aktif, baik fisik, mental, sosial, atau emosional. Prinsip pemecahan masalah. Guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan atau problem yang ada di lingkungan sekitar, dan anak dilatih untuk merumuskan, mencari data, menganalisis, dan memecahkan sesuai dengan kemampuannya. Prinsip khusus pembelajaran bagi anak tunalaras. Prinsip kebutuhan dan keaktifan. Anak tunalaras selalu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya itu, ia menggunakan kesempatan yang ada tanpa mengingat kepentingan orang lain. Kalau perlu, melanggar semua peraturan yang ada, meskipun ia harus mencuri. Misalnya, hal ini jelas merugikan baik diri sendiri maupun orang lain.
Oleh karena itu, guru hendaknya mendorong peserta didik untuk lebih aktif agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan mempertimbangkan norma-norma sosial, agama, peraturan, perundang-undang yang berlaku, sehingga memenuhi kebutuhannya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Prinsip kebebasan yang terarah. Anak tunalaras memiliki sikap tidak mau dikekang. Ia selalu menggunakan peluang untuk berbuat sesuatu. Oleh karena itu, guru harus memperhitungkan tindakan yang akan dilakukannya dalam membina peserta didik yang tunalaras. Di samping itu, guru hendaknya mengarahkan dan menyalurkan segala perilaku anak ke arah positif yang berguna, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Prinsip penggunaan waktu luang. Anak tunalaras biasanya tidak bisa diam. Ada saja yang dikerjakan. Bahkan seolah-olah mereka kekurangan waktu sehingga lupa tidur, istirahat dan sebagainya. Oleh karena itu, guru harus membimbing anak dengan mengisi anak dengan waktu luang untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Prinsip kekeluargaan dan kepatuhan. Anak tunalaras biasanya berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau hubungan orang tua retak atau broken home. Akibatnya emosinya kurang stabil, jiwanya tidak tenang, rasa kekeluargaannya tidak berkembang, rasa hidupnya tidak berguna. Akibat lebih jauh, mereka bersifat perusak dan benci kepada orang lain. Oleh karena itu, guru harus dapat menyelami anak di mana letak ketidaklarasan kehidupan emosinya. Selanjutnya, mengembalikannya kepada emosi yang tenang, laras, sehingga rasa keluarganya menjadi pulih kembali. Misalnya, siswa disuruh membaca cerita yang edukatif, memelihara binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Prinsip setia kawan dan idola, serta perlindungan. Karena tinggal di rumah tidak ditahan, anak tunalaras biasanya lari keluar rumah. Kemudian ia bertemu dengan orang-orang atau kelompok yang dirasa dapat membuat dirinya merasa aman. Prinsip minat dan kemampuan. Guru harus memperhatikan minat dan kemampuan anak, terutama yang berhubungan dengan pelajaran. Jangan sampai karena tugas-tugas yang diberikan oleh guru terlalu banyak, akhirnya justru mereka benci kepada guru atau benci kepada pelajaran tertentu. Prinsip emosional, sosial, dan perilaku. Karena problem emosi yang disandang anak tunalaras, maka ia mengalami ketidaksinambungan emosi. Akibatnya, siswa berperilaku menyimpang, baik secara individual maupun secara sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Oleh karena itu, guru harus berusaha mengidentifikasi problem emosi yang disandang anak, kemudian berupaya menghilangkannya untuk diganti dengan sifat-sifat yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan cara diberi tugas-tugas tertentu, baik secara individual maupun secara kelompok. Prinsip disiplin. Pada umumnya, anak tunalaras ingin memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memenuhi keinginannya, tanpa mengindahkan norma-norma yang berlaku, sehingga ia hidup lepas dari disiplin. Sikap ketidaktaatan dan lepas dari aturan merupakan sikap kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru perlu membiasakan siswa untuk hidup teratur dengan selalu diberi keteladanan dan kepemimpinan dan pembinaan dengan sabar. Prinsip kasih sayang. Anak tunalaras umumnya haus akan kasih sayang, baik dari orang tua maupun dari keluarganya. Akibatnya, anak akan selalu mencari kasih sayang dan menumpahkan keluhannya di luar rumah. Kalau ia tidak menemukannya, akan menjadi agresif, cenderung hiperaktif, atau sebaliknya ia menjadi rendah diri, pendiam, atau menyendiri. Oleh karena itu, pendekatan kasih sayang
dan kesabaran yang dilakukan guru diharapkan dapat mengisi kekosongan jiwa anak. Dengan pendekatan kasih sayang akan membuat anak merasa nyaman, sehingga mereka akan rajin ke sekolah dan merasa ada tempat untuk mencurahkan perasaannya yang pada akhirnya mereka akan patuh pada guru. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang anak tunalaras. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.